Patrick Kluivert pertimbangkan David da Silva. Predator Brasil siap bela timnas Indonesia pada 2026. Timnas Indonesia mulai diperhitungkan. Pelatih Australia antusias mau ikut Piala AFF. Ramalan Denny Darko. Sebut Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Kejutan, PSSI konfirmasi proses naturalisasi Michel Bakker gabung timnas. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert pertimbangkan David da Silva. Predator Brasil siap bela timnas Indonesia pada 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut striker asing Liga 1, David da Silva, guna memperkuat skuad Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini sontak membuat publik sepak bola Indonesia heboh, mengingat kualitas dan pengalaman David sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Liga 1. Pemain berusia 34 tahun ini dikenal sebagai predator di lini depan dengan kemampuan penyelesaian akhir yang luar biasa. Sejak kedatangannya ke Indonesia pada tahun 2018, David telah mencetak lebih dari 70 gol di kompetisi domestik, menjadikannya salah satu pemain asing paling produktif di Liga 1. Dengan fisik yang kuat, insting mencetak gol yang tajam, dan pengalaman bermain di berbagai kompetisi, David telah menjadi momok bagi lini pertahanan lawan. Bahkan di usianya yang sudah tidak muda lagi, performa David tetap konsisten. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sedang mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi tantangan di level internasional, terutama Piala Dunia 2026. Dalam proses tersebut, Kluivert disebut-sebut mulai melirik David da Silva sebagai opsi di lini depan. Kluivert mengakui bahwa keberadaan striker tajam seperti David bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. David da Silva adalah pemain yang sudah membuktikan kemampuannya di Indonesia. Dia memiliki pengalaman dan naluri mencetak gol yang luar biasa. Jika dia bersedia bergabung dan memenuhi syarat, kami pasti akan mempertimbangkannya, ujar Kluivert dalam sebuah wawancara. Keputusan Kluivert untuk melirik David da Silva juga tidak lepas dari kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang yang konsisten. Saat ini, timnas Garuda memang masih menghadapi kendala di sektor depan, terutama dalam mencetak gol di pertandingan-pertandingan besar. Langkah untuk merekrut David da Silva tentu memerlukan proses naturalisasi, mengingat ia adalah pemain asal Brasil. Menurut sumber dari PSSI, wacana naturalisasi David da Silva sudah mulai dibicarakan secara serius. Proses ini diperkirakan bisa berjalan dengan cepat, mengingat David telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. David sendiri dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, ia mengungkapkan rasa cintanya terhadap Indonesia dan penggemar sepak bola di tanah air. Indonesia sudah menjadi rumah kedua bagi saya. Saya mencintai negara ini dan para pendukungnya. Jika ada kesempatan untuk membela timnas Indonesia, tentu itu akan menjadi kebanggaan besar bagi saya, kata David. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, David da Silva bisa menjadi senjata andalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi akan memberikan dimensi baru bagi lini serang Garuda. Selain itu, David juga memiliki keunggulan dalam mencetak gol di situasi-situasi sulit, seperti bola mati atau serangan balik cepat. Kombinasi antara pengalamannya dan potensi pemain muda Indonesia bisa menjadi kunci keberhasilan timnas di masa depan. Timnas Indonesia mulai diperhitungkan. Pelatih Australia antusias mau ikut Piala AFF. Nama timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia Tenggara. Prestasi membanggakan yang diraih skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari keberhasilan mencapai final Piala AFF hingga konsistensi di turnamen-turnamen internasional lainnya, telah membuka mata banyak pihak. Salah satu yang memberikan perhatian khusus adalah pelatih timnas Australia, yang baru-baru ini menyatakan antusiasmenya untuk membawa Australia bergabung dalam Piala AFF.
Baru-baru ini pelatih Australia Tony Popovich antusias andai tim asuhannya bisa ikut Piala AFF. Sementara timnas Indonesia mulai tak menganggap serius turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Australia sejatinya adalah anggota ASEAN. Federasi Sepak Bola Australia juga sudah bergabung dengan AFF sejak 2006. Akan tetapi, sampai edisi terakhir Piala AFF, Australia tidak pernah mengirim tim senior. Namun, di kelompok umur mereka mengirim beberapa tim. Melihat perkembangan sepak bola Asia Tenggara membuat Tony Popovich antusias andai timnya bisa ikut Piala AFF. Baginya, semakin banyak pertandingan bisa meningkatkan kemampuan Australia. Seperti diketahui, sepak bola Asia Tenggara memang sudah mulai meningkat. Salah satunya adalah timnas Indonesia yang mampu bersaing di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, timnas Indonesia mampu menahan iumbang Australia 0-0 di pertemuan pertama yang berlangsung di Stadion GBK beberapa waktu lalu. Kedua tim akan kembali berhadapan di Sydney pada 20 Maret mendatang. Tony Popovich mengatakan Piala AFF akan sangat berguna bagi skuad Australia. Para pemain dari semua kelompok umur bisa petik pengalaman berharga. Jika Anda memiliki tujuan yang jelas dan pandangan yang jelas tentang turnamen tersebut, setiap pengalaman internasional akan membantu para pemain. Kami berharap para pemain U17, U20, dan U23 kami lolos ke turnamen. Mengapa? Karena pengalaman internasional itu, Anda tidak dapat membelinya. Jadi jika ada peluang untuk meningkatkan integritas kalender internasional dan membantu para pemain kami, tentu saja, saya terbuka untuk itu, sebagai pelatih. Jelas ada banyak hal lain yang perlu dilakukan, pungkasnya. Ramalan Denny Darko sebut Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Kali ini bukan dari lapangan hijau, melainkan dari seorang peramal kondang, Denny Darko. Dalam sebuah unggahan video terbarunya, Denny Darko menyebut bahwa ada kemungkinan besar Shin Tae-yong akan kembali melatih timnas Indonesia dan menggantikan posisi Patrick Kluivert. Pernyataan ini sontak menarik perhatian publik sepak bola tanah air, terutama para pendukung setia Garuda yang selama ini masih menyimpan rasa hormat dan rindu terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam video terbarunya, Denny Darko mengungkapkan bahwa ia melihat kemungkinan Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ia menyebut adanya getaran energi yang menunjukkan bahwa Patrick Kluivert mungkin akan menghadapi masa sulit di kursi pelatih. Hal ini, menurut Denny, membuka jalan bagi kembalinya Shin Tae-yong yang masih memiliki hubungan emosional kuat dengan timnas dan penggemar. Menurut Denny, ada potensi Patrick Kluivert gagal merealisasikan target membawa timnas lolos Piala Dunia. Jika target di atas gagal terrealisasi, Patrick Kluivert bisa dipecat. Dalam kondisi inilah, Shin Tae-yong berpotensi kembali menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dari kartu ini saya merasa, kartu kembalinya seseorang. Jangan-jangan nanti setelah Piala Dunia ketika sesuatu tidak diharapkan terjadi, Shin Tae-yong balik lagi, menjadi pelatih timnas Indonesia, kata Denny Darko. Ramalan ini tentu saja menimbulkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang bertanya-tanya apakah pernyataan Denny Darko ini hanya sekadar prediksi atau memiliki dasar yang kuat. Sekarang satu harapannya, Patrick Kluivert bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air ingin melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari ramalan ini adalah apakah Shin Tae-yong sendiri ingin kembali melatih timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Shin mengungkapkan rasa cintanya terhadap Indonesia dan penggemar sepak bola tanah air. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong masih memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Indonesia, meskipun ia kini tengah fokus pada karirnya di negara lain. PSSI buka-bukaan alasan Mitchell Bakker gagal dikejar untuk bela timnas Indonesia.
Harapan publik sepak bola Indonesia untuk melihat bek kiri berkualitas seperti Mitchell Bakker memperkuat timnas Indonesia akhirnya pupus. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan PSSI, Ketua Umum Erick Thohir mengungkap alasan mengapa proses pendekatan terhadap pemain yang kini membela Atalanta di Serie A tersebut tidak dapat dilanjutkan. Kabar ini cukup mengecewakan bagi sebagian besar pendukung Garuda, mengingat nama Mitchell Bakker sebelumnya dianggap sebagai salah satu opsi ideal untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Sejak wacana naturalisasi kembali mencuat sebagai strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, sejumlah nama pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia menjadi perbincangan publik. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Mitchell Bakker, pemain kelahiran Belanda yang kini bermain di salah satu liga terkuat di dunia, Serie A. Mitchell Bakker, yang dikenal sebagai bek kiri modern dengan kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya, dianggap cocok untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Ia juga memiliki pengalaman bermain di level tinggi bersama Paris Saint-Germain, PSG, sebelum bergabung dengan Bayer Leverkusen dan kemudian Atalanta. Namun, meskipun potensi pemain ini sangat besar, PSSI mengakui bahwa proses mendekati Bakker menghadapi sejumlah kendala. Erick Thohir mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama kegagalan perekrutan ini adalah kurangnya minat dari sang pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia.